itu dia. Tapi kok nggak nampak udik-udiknya ya? Ya karena masih baby tuh, masih bergerak Nah, kecil-kecil. ini dia itu Bu Ana. Ini dia nampak. Untuk makan manusia boleh nggak? Boleh kalau Mbak Sri mau. Nah, ada di sebagian daerah ini udah dijadikan peyek loh. Wow, terbayang ya gimana kriuknya Bu Ana. Oh iya. Nah, kita sedang berada di tempat budidaya maggot. Ada Bu Ana. Hai, Mbak Sri. Bu Ana lagi pegang apa sih itu? Oh ya, ini biasa Mbak Sri, ini namanya prepulpa. Ya, ini indukan maggot Mbak Sri. Nah, ini loh. Tuh, lihat. Kalau Mbak Sri mau bikin peyek juga boleh dari maggot. Nah, maggot itu ini ya ternyata ya, Iya. sejenis ulat belatung. Iya. Tapi nama kerennya maggot. Kalau tadi indukan, ada juga baby maggotnya. Mana kita lihat. Ini dia baby maggotnya. Ini yang baby nih. Tapi kok nggak nampak udik-udiknya ya? Ya karena masih baby. Nama saya Ponican. Mbak Ponican. Ini dia nih. Nah, ini bibitnya yang kecil pun masih ada kan itu. Tuh nampak. Ini umur berapa hari Pak? Ini umur seminggu nih. Bu Ana sini dong. Bu Ana berani pegang nggak? Ini. Oh, ya. Kita serahkan sama ahlinya saja ya. Saya sebagai pembina. Nah, ini baby saja. umur berapa? Seminggu ya? Ini umur seminggu nih Bu. Berapa hari bisa panen nih Pak? Ini 10 hari lagi bisa panen nih. Nah, 2 kali kasih makan lagi ganti panen. Nah, inilah dia. Berapa orang nih Pak yang kerja di sini Pak? Ini kita cuma 2 beranak aja. Oh, Bapak dengan Rizal tadi ya? Namanya masih merintis lah Bu ya. Kalau udah besar nanti baru kita tambah aduh ya. Nama Oke, mantap. Semangat ya Pak. Iya, mudah-mudahan semangat nih. Nah, dia ini hasil dari telurnya BSF. Ini nilai proteinnya tinggi. Nah, karena nilai proteinnya tinggi, maka bagus sekali untuk pakan ternak. Bu Ana, gimana Bu Ana setelah lihat-lihat? Apakah ingin membudidayakan maggot juga? Ya. Mungkin kalau di saya belum begitu berminat untuk budidaya maggot, tapi saya sebagai ibu rumah tangga tulen ya memanfaatkan sampah rumah tangga saya ya untuk bikin ekoenzim. Nah, juga untuk kita pisah sampah kita dari rumah ya. Nah, kemudian kalau ada sisa-sisa makanan dan sayur yang udah saya bikin ekoenzim atau dalam jumlah yang besar, saya juga bawa ke sini Mbak Sri. Jadi jangan dibuang sembarangan, bisa bermanfaat ya. Iya, nah itu makanya kita harus pilah sampah dari rumah. Oke. Nah, kita meraih berkah dari sampah dan juga dapat rupiah, gitu loh. Zero waste, zero emission. Sip, mantap. Nah, ini maggot yang siap dipanen. Umurnya berapa lama nih? Berapa hari? Ini 20 berapa? 25. Nah, 25 hari nih. Jadi bibit juga. Ini yang sebagai mau jadi bibit, yang panen udah nih. Bapak sibuk cari centong, udah Pak, lupakan, saya udah berani pegang loh Pak. Siap dipanen. Boleh dipegang ya. Saya memberanikan diri untuk memegangnya. Saya Nggak pengen apa-apa, Bu. Jepang. Enggak masalah. Telur dari lalat ya. Lalatnya itu belah sana, Bu. Kita tengok lalatnya ya. Nah, dari sinilah telurnya nih. Ini dia lalatnya. Lalat apa tak nama kita belum pernah tahu juga. Oh, lalatnya lalat ini ya. Ya, itu bukan lalat hijau. Bukan lalat hijau ya. Khusus lalatnya nih. Nah, itu. Berapa kandang nih, Pak? Ini satu kandang ini, Bu. Maka itulah renovasi ini udah laku semua, Bang. Ini dulu pertama dapat bibitnya dari mana nih lalatnya? Kita kirim dari Magelang kemarin buat salah saya. Kirim telur itu tadi, telur lalat itu kan, udah telur lalat itu kita kembang biakan di sini. Pak, itu kayaknya lalatnya ada yang pingsan-pingsan, Pak. Mau mati, Bu. Oh, Gini, kalau yang betina, kalau yang jantan dia lepas kawin mati. Tapi kalau yang intinya yang betina lepas telur mati, dia gitu. Nah, jadi berganti terus, maka itu ini apa bibit itu terus masukkan terus yang hitam tuh. Itu tadi. Mengambil telurnya di mana, Pak? Ini dari sisipan ini, Bu, dari kayu-kayu ini. Tuh, kita masuk ke sana. Itu dia. Nih Pak Ponijan sedang membuka kandang lalatnya. Nggak keluar dia ya Pak ya? Tutup lagi Pak. Maka itu udah laku dulu. Kita akan lihat telur lalatnya ya. Telur lalat Oh, dari di celah-celah nih. situ. Nah, ini Oh celah-celah iya. telurnya. Nah ini kita ngambilnya dari sini, ini kan telurnya dia nih. Nah ini. Nih banyak nih. Dan lalatnya ini akan bertambah terus Pak. Menetasnya di terus, mana? dia Menetas mentahnya lalat yang di- baru. Di Kalau sini yang juga baru, Pak. Menetas lalat yang baru itu di sini juga menetasnya. Oh, di sana.
Ini apanya Bu? Yang apa ulat tadi, dikiranya jadi ini. Nah ini kan udah apa, udah berhenti apa semua, itulah nih kembang lagi jadi lalat. Ini udah habis nih. Jadi tidak semuanya di maggot itu dijual ya, ada sebagian untuk bikin bibitnya ya. Kita manen umpamanya 40 kilo, kita ambil 10 kilo untuk bibit, 30 kilo itu jual. Ataupun 5 kilo, 35 kilo kita jual, itu aja per hari. Nah kemarin kan itu, ini kan kemarin ada ketentuan batas dana kemarin itu kan, jadi kita berhenti sebentar. Nah itu tadi, udah berhenti sebentar, kita mulai lagi sekarang nih kan itu. Kalau kita kata ini kan. Oh masuk telinga, kalau menggigit apa? tidak dia ya? Nggak menggigit. Masuk telinga, masuk apa yang kita takutkan. Ini lalatnya impor ini, jauh dari Jawa ya Pak ya? Iya betul. Nggak ada di Sumatera. Jadi daun-daun itu sengaja digantung di situ untuk dia nih lah. hinggap. Apakah hinggap dia gitu. Tapi dia tidak mau bertelur selain di situ ya? Ya betul. Itu dikasih apa Pak sehingga dia mau bertelur di situ Pak? Ini dikasih media Bu, media dia sekitar seperti apa? Ampas, terus sama ini cangkang-cangkang yang agak busuk nih, atau taruh sini langsung kasih air. Ini kan bau dia Bu. Bau busuk menyengat, itulah dia. Ini lah Bu. Pemicu dia sehingga dia mau bertelur di situ. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Ibu Nur Hasanah, pembina usaha maggot di sini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Nah, Bu Ana, bagaimana Ibu melihat usaha maggot ini? Tadi disampaikan untuk pakannya itu diambil dari limbah, sisa-sisa makanan. Dinas Lingkungan Hidup sangat mensupport sekali, sangat mendukung sekali dengan adanya budidaya maggot. Maggot adalah salah satu juga sumber pendapatan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan sampah-sampah, khususnya sampah organik. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sampah, itu ada sampah anorganik dan organik. Nah, untuk maggot ini pakannya dari sampah organik, yang salah satunya adalah yang bersumber dari pasar. Nah, jadi di pasar itu Mbak, di pasar itu ada sayur-sayuran yang memang sudah tidak bisa dijual lagi, dikonsumsi oleh kita ya. Nah jadi itu istilah sayur-sayur yang sudah mulai membusuk, yang sudah layu, yang itu kalau tidak dikelola dengan baik akan bisa mencemari lingkungan. Nah di sini ternyata sampah-sampah yang bersumber dari sayur-sayuran tersebut itu masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Itulah yang mungkin menjadi inspirasi bagi pengusaha maggot ini ya, Rizal ini, untuk memanfaatkannya. Namun dengan beriringnya sejalan dengan perjalanan waktu yang tadinya sampah tersebut terbuang dengan percuma, kini punya nilai ekonomis. Artinya peternak sekarang tidak bisa mendapatkan sisa-sisa sayuran, buah-buahan dan sejenisnya itu secara gratis. Oke, jadi ini juga membuka peluang bagi ibu rumah tangga yang lain ya. Nah, jadi kalau memang ada acara-acara pesta, kemudian acara-acara kenduri, nah di situ banyak sisa-sisa makanan, itu juga berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan suhu bumi yang kita kenal dengan global warming. Dan nanti ada gas metan yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan. Nah, jadi untuk mengatasi itu dan kita juga meningkatkan sirkular ekonomi masyarakat. Nah, itu tidak kita himbau untuk dibuang sembarangan. Salah satu dukungan dari DLH apa nih Bu Ana? Salah satu dukungan kita adalah kita melakukan pembinaan secara rutin setiap bulan. Kemudian juga kita memberikan bantuan dalam bentuk mesin pencacah yang dibutuhkan untuk mencacah sampah organiknya. Nah, kemudian juga kita ada alat angkut yang berupa roda 3, juga gerobak sampah. Dan kita selalu memberikan pembinaan, berdiskusi dengan peternak maggot, apa saja yang kira-kira menjadi kendala dan motivasi bagi mereka. Namanya pupa. Yang udah diam nih pupa. Kalau masih gerak ini prepupa namanya. Dia kan bakal dijadikan bibit Ibu, jadikan lalat. Gitu. Ini nanti jadi lalat tuh. Nah, ini cangkang dari maggot yang udah ya, betul, menetas ya. Nah, lalatnya namanya, tuh kayak gitu tuh lalatnya. Tuh mau terbang. Nah, yang bergerak-gerak tuh. Jadi selain dijual maggotnya, sebagian ditetaskan menjadi lalat. Lagi, jadikan bibit lagi. Jadikan bibit. Ya, tidak dijual semua lah. Kalau tak gitu kita beli bibit terus.